Oke, baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai definisi farmasi, yaitu farmasi adalah jika dalam bahasa Yunani disebut dengan farmakon atau obat atau racun. Farmasi sendiri yaitu seni dan ilmu dalam penyediaan bahan-bahan sumber alam dan bahan sintesis sesuai dengan untuk didistribusikan dan juga untuk pengobatan serta pencegahan suatu penyakit. Dan pada umumnya farmasi meliputi pengetahuan mengenai identifikasi, kombinasi, analisa, dan standarisasi obat serta pengobatan, termasuk juga sifat-sifat obat dan distribusinya serta dalam hal penggunaannya. Dan adapun definisi farmasi yaitu suatu profesi yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan kesehatan dan juga ilmu pengetahuan kimia, dan ataupun seseorang yang dapat meracik obat atau menyerahkan serta membagikan obat. Ataupun farmasi yaitu seseorang yang dapat meracik obat atau ahli dalam obat-obatan serta pada umumnya pakar kesehatan yang mengoptimalkan penggunaan dari obat untuk pasien dan untuk kesehatan yang jauh lebih baik lagi. Oke, baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai sejarah farmasi, yaitu kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti obat atau racun. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang termasuk kegiatan di bidang penemuan, peracikan, pengembangan, produksi, pengolahan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu farmasi belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh pasien, tetapi juga harus menyusun atau meracik obat seperti halnya seorang apoteker. Dan seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, problematika dalam pengadaan obat menjadi rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu dibutuhkanlah seseorang yang mendalami keahlian dalam pengobatan serta peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari dan memberikan perintah untuk dipercaya antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut dikenal sebagai Decretus Cellis. Dan dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian adalah sama. Sejak saat ini, dunia farmasi, industri, dan pendidikannya terus berkembang dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan dalam bioteknologi. Dan sekolah-sekolah farmasi saat ini hampir dijumpai di seluruh dunia. Kiblat perkembangan ilmu, kalau boleh kita sebut, memang Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama kali berdiri. Oke, baik, tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai sejarah farmasi. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pendidikan farmasi. Sistem pendidikan di sekolah farmasi terdapat 4 tahap atau strata, yaitu yang pertama sarjana atau strata 1 atau S1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI atau prodi sains dan teknologi farmasi, dan sarjana farmasi atau S-Farm atau prodi farmasi dan komunitas. Dan selanjutnya profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Dan selanjutnya magister atau strata 2 atau S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Dan juga ada program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pendidikan di sekolah farmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit definisi mengenai resep. Oke, baik, selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai definisi resep, yaitu resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, baik dokter gigi, dokter hewan, yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker atau pengelola apotik atau APA untuk menyiapkan atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Dan mengenai resep, resep asli tidak boleh diberikan kembali setelah obatnya diambil oleh pasien. Hanya dapat diberikan kopi resep atau salinan resep. Dan resep asli tersebut harus disimpan di apotek dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Dan resep disebut juga sebagai formula medica dan juga formula magistralis. Umumnya resep tertulis dalam bahasa Latin. Jika tidak jelas atau kurang lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter yang menulis resep tersebut. Dan ada pun beberapa penggolongan resep, yaitu yang pertama resep yang lengkap, dan yang kedua resep yang mengandung narkotik. Resep yang mengandung narkotik ini tidak boleh ada tulisan atau tanda literasi yang berarti dapat diulang. Berikutnya resep yang memerlukan penanganan segera. Dokter dapat memberikan tanda di bagian atas kanan dengan kata-kata sito
jika dokter tidak menghendaki resep tersebut diulang tanpa sepengetahuannya, maka dalam resep tertulis kata NI atau NE literatur yang artinya tidak boleh diulang. Oke, baik, selanjutnya adapun komponen-komponen resep menurut fungsinya, yaitu komponen resep menurut fungsi dan bahan obatnya terdiri atas 4, yaitu yang pertama remedium cardinale atau bahan atau obat yang berkhasiat utama, dan yang kedua yaitu remedium adjuvantia atau adjuvan, bahan atau obat yang menunjang bekerjanya bahan obat utama, dan yang ketiga itu corrigens, bahan atau obat tambahan guna memperbaiki warna, rasa, dan bau obat utama. Corrigens terdapat berupa actionis, saporis, adoris, coloris, dan juga solubilis. Dan yang terakhir yaitu reliculum atau excipients, yaitu bahan tambahan yang dipakai sebagai bahan pengisi dan pemberi untuk meningkatkan memperbesar volume obat. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai resep, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai obat. Baiklah, definisi obat yaitu menurut undang-undang yang dimaksud dengan obat ialah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosa, mencegah gejala penyakit, luka, dan juga mengurangi, menghilangkan, termasuk memperolok tubuh atau bagian tubuh manusia. Dan adapun penggolongan obat berdasarkan peredarannya menurut undang-undang, yang pertama yaitu narkotika, obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan iptek dan dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Dan yang kedua yaitu psikotropika atau obat berbahaya, merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, misalnya golongan ekstasi. Dan yang ketiga yaitu obat keras, semua obat yang telah tercantum dalam daftar obat keras yang telah ditetapkan pemerintah. Dan yang keempat yaitu obat bebas terbatas, yaitu obat keras tanpa resep dokter. Dan yang terakhir yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai. Dan adapun penggolongan berdasarkan rute penggunaan obat, yaitu yang pertama menurut kegunaan obat terbagi 3, yaitu untuk menyembuhkan, untuk mencegah, dan untuk diagnosa. Dan yang kedua yaitu menurut cara penggunaan obat, dan yang ketiga yaitu menurut undang-undang. Dan itulah yang dapat saya sampaikan mengenai obat, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis farmasi. Baiklah, bisnis farmasi terbagi 2, yaitu yang pertama kefarmasian non pelayanan, dan yang kedua bisnis pelayanan kefarmasian. Bisnis kefarmasian non pelayanan terbagi